Ini yang penting bukan durasinya, tapi Bukan bagaimana durasi. kualitas daripada kita menghidupkan malam daripada malam-malam yang kita ingin kejar Lailatul Qadarnya itu. Oh. Ya, dikasih kisi-kisinya. Oh, Mm-mm. malam yang ganjil, itu Mm-mm. cari malam Lailatul Qadar. Itu pun karena udah dikasih tahu, yang genap kadang-kadang malas. Jadi memang harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Jadi seimbangkan antara ibadah Ramadan dengan persiapan Idul Fitri. Kita Idul kan pernah juga Fitri. Ya. masa datang tamu ke rumah kayak rumah hantu. Ketika Iya. ketemu sama tamu, baju kita baju zaman purba misalnya. Heeh. Kan nggak betul juga. Iya. Bahkan menggembirakan orang itu termasuk amal Mm-mm. ibadah. Punya rasa, ya Allah, Ramadan saya kurang. Itu berarti udah baik tuh. Ah. Furkan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Furkaners? Kembali berjumpa lagi dalam acara favorit kita, Furkan Plus Corner ya. Dan tanpa kita sadari, Ramadan hampir sampai di penghujung. Ada rasa haru, ada rasa takut, ada rasa gembira. Nah, tapi takut juga nih kalau amal kita belum maksimal nih Furkaners. Nah, untuk hari ini Furkaners, kita telah hadir salah seorang ahli di bidangnya. Nah, Assalamualaikum Ustadz Khairul Rafiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Waduh, sehat. berseri-seri kali Masya wajahnya. Allah, ngelihat wajah abang berseri-seri, kami juga ikut. Ya ini nggak pakai skincare kan? Masya Allah. Alhamdulillah khair. Iya. Ya, Ustadz, nanti kita akan bahas bagaimana seorang muslim memandang hari-hari terakhir Ramadan ya. Karena banyak orang justru mulai habis bensin Betul. di akhir Ramadan kan. Betul. Nah, padahal ini adalah puncaknya nih ya, harus kerja keras. Iya. Nah, Ustadz, sebetulnya apa sih yang membedakan 10 hari terakhir Ramadan dibanding 20 hari sebelumnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu, Pak ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimanapun berada, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dari pertanyaan tadi, kenapa sih 10 terakhir nih lebih spesial daripada di awal? Apa rahasianya? Memang itulah perbedaan antara amalan dunia dengan amalan akhirat. Oke. Kalau amalan dunia itu sensasinya di awal. Biasanya pertama kali umrah itu yang paling teringat. Pertama kali punya mobil itu yang paling kita ingat. Pertama kali kita pergi liburan ke luar negeri itu betul-betul yang paling puncak daripada perasaan kita. Itu nggak bisa dilupakan. Tapi dalam perkara akhirat itu umumnya ditaruh kenikmatan atau puncak itu di akhir. Makanya Rasulullah menyebutkan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu dilihat bagaimana akhir daripada amalan tersebut. Begitu juga dengan Ramadan. Jadi Ramadan ini di awal itu kita masih masih pemanasan, latihan sikit-sikit. Sama seperti ibarat kita lomba, kita lihat gimana F1. Itu kalau udah lap terakhir, itu habis-habisan. Full ya? Betul, full. Apa yang ada habis. Digas habis-habisan. Maka begitu juga Ramadan, 10 terakhir ini spesial. Kenapa? Karena memang Allah simpan perkara yang luar biasa banyak di dalam 10 akhir Ramadan ini. Maka kalau 10-nya ini betul-betul bagus dilewati, maka betul-betul nikmat, dia dapat banyak kebaikan. Seperti itu. Iya. Nah, tadi ada amal-amal spesial di akhir nih. Masya Allah. Nah, apa amalan spesial yang perlu kita fokuskan di fase-fase last ini, Ustaz? Ya, jadi memang semua ketaatan itu sangat dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Cuman kita kan di akhir ini pingin buat strategi nih, Ya. supaya banyak dapat untungnya nih. Betul. Kalau kita nggak buat perencanaan nih, itu kadang-kadang misalnya gini, kayak misalnya orang mall bilang, ini saya kasih waktu 10 menit, ambil apapun yang kalian mau, itu jadi milik kalian. Kalau kita nggak buat perencanaan, masa permen kita ambil? Rugi. Iya. Padahal banyak betul barang-barang besar berharga. Maka kita buat perencanaan. Apa sih amalan-amalan yang paling penting untuk kita jaga atau untuk kita lakukan di akhir daripada bulan Ramadan? Yang wajib yang pertama nih mutlak. Ini nggak boleh kita abaikan. Jangan gara-gara tahajud subuh lewat. Waduh.
Iya, Ini iya. Oke, I see, I sedekahnya see. banyak nih. Heeh. Sedekah banyak, tapi ketika dia udah wajib zakat mal, Mm-mm. dia kayak mana cara nggak bayar zakat nih, Oh my. lari-lari nih. Cari cara nih. Betul, banyak cara tuh. Tapi Heeh. Allah Maha tahu. Iya. Kadang royal sama kawan, tapi sama orang tua durhaka. Itu kan nggak Mm-mm. betul. Jadi yang wajib tuh itu pokok yang memang perlu betul-betul dijaga. Mm-mm. Setelah yang pokok ini apa amalan-amalan? Kita lihat amalan-amalan yang memang selalu dirutinkan oleh baginda Rasulullah, nggak pernah ditinggalkan. Mm-mm. Beliau ini kalau udah masuk 10 akhir Ramadan, itu dalam hadis disebutkan beliau ahya al-lailah, beliau menghidupkan malam. Malam ya. Kemudian beliau aikadha ahlah, membangunkan keluarganya. Mm-mm. Kemudian syadda mi'zarah, beliau kencangkan ikat pinggang. Itu kiasan beliau betul-betul bersemangat dalam 10 akhir bulan Ramadan. Ada ibadah-ibadah khusus, ada yang memang ibadah-ibadah yang bentuknya umum. Mm-mm. Yang khusus seperti iktikaf. Oke. Kemudian menghidupkan malam di malam-malam bulan Ramadan, khususnya di akhir. Rasulullah kalau udah 10 itu iktikaf, fokus betul untuk menghidupkan malam. Mm-mm. Jadi doa-doa juga diajarkan kita di akhir daripada bulan Ramadan, seperti Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah, atau Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Itu untuk diperbanyak, dan jangan lupa perbaiki, jangan hanya amal-amal zahir saja, Mm-mm. tapi juga amalan hati kita. Hati. Kita harus koneksikan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai lah, oh man, awak lebih banyak nih Masya amal. Allah. Kawan ya, pahala. Iya, Ria ya, betul, ujub ya. betul. Nah, Ustaz, apa kita harus semalaman penuh beribadah tanpa tidur? Masya Allah. Untuk Nah, kan, menghidupkan malamnya. kan orang, aduh nih hidupin malam nih. Iya. Kita nggak perlu tidur nih, wah ibadah terus. Jadi kita harus ingat setiap orang memiliki keterbatasan yang berbeda-beda. Mm-mm. Ada orang yang mungkin lapang waktunya. Dia paginya nggak ngantor, nggak Iya. kerja, memang libur. Maka nggak salah kalau orang ini betul-betul menghidupkan malam sepanjang malam dengan ibadah. Mm-mm. Nggak salah. Tapi jangan kita pungkiri, orang tuh bermacam-macam. Ada yang harus jaga pasien misalnya. Oh iya, perawat Harus ya. jaga nggak bisa hidupin malam. Ada juga yang mungkin jaga parkir, jaga keamanan, macam-macam keterbatasan yang dimiliki oleh orang-orang. Jadi memang betul Rasulullah menghidupkan malam. Kita pun harus betul-betul semangat. Jadi yang penting bukan durasinya, Bukan tapi durasi. bagaimana kualitas daripada kita menghidupkan malam, daripada malam-malam yang kita ingin kejar Lailatul Qadarnya itu. Oh iya. Jadi bukan durasinya. Ada orang yang durasinya panjang, tapi kualitasnya tidur-tiduran misalnya. Mm-mm. Iktikaf di masjid, scroll HP. Ada orang yang di luar masjid sana, dia lagi khidmah orang tua, lagi khidmah pasien, lagi khidmah orang-orang yang memang butuh pertolongan darinya, tapi hatinya di dalam masjid. Iya. Jadi enggak semua orang itu bisa menghidupkan malam sepenuhnya, enggak. Minimal, standar paling minimal itu dalam menghidupkan malam, sholat isya sama sholat subuh berjamaah. Mm-mm. Itu paling Itu minimal, ya. sesibuk apapun. Itu sholat isya, sholat subuh jamaah. Mm-mm. Kalau memang ada kesempatan, maka bagaimana? Jangan lalai. Mm-mm. Manfaatkan, baca Quran, sedekah, zikir, doa, khidmah orang-orang. Tapi ingat, sebagaimana kita sebutkan tadi, setiap orang memiliki keterbatasan yang berbeda-beda. Iya. Gitu. Jadi intinya itu kualitas bukan kuantitas ya. Kualitas. Jangan sampai kita kejar Betul. tahajud 20 rakaat tapi speednya 4 nih. Pula pingku ya. Insyaallah. Khair. Baik, Ustadz, yang ngomong-ngomong tentang iktikaf nih Ustadz. Apa urgensinya di akhir Ramadan? Nah, dan apakah iktikaf ini kita nggak boleh keluar dari masjid? Nah, atau ada orang yang kerja dia cuman 10 terakhir nanti malamnya aja. Iya. Jadi iktikaf ya berdiam di masjid. Berdiam itu untuk tujuan ibadah. Urgensinya apa? Apalagi di zaman sekarang misalnya. Ini iktikaf kan kerjaan banyak. Gimana iktikaf? Jadi iktikaf ini yang pertama, apa urgensinya di zaman sekarang? Yang pertama, kita memang menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu cocok di tempat manapun dan di zaman apapun. Jadi bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja. Pasti ada hikmahnya. Di antaranya itu apa? Zaman sekarang kan zaman notifikasi kita. Sibuk betul dengan dunia. Aplikasi banyak betul.
Itu scroll, habis lihat Instagram, lihat TikTok, lihat WA, sibuk betul kepala kita. Pusing sama nih, betul-betul sibuk. Maka iktikaf itu sebenarnya adalah untuk detox racun-racun yang perkara-perkara dunia tadi. Dengan iktikaf kita connecting dengan Allah. Simpan dulu nih ya. Ya, betul. Jadi betul-betul ketika iktikaf tuh kita muhasabah. Kita memikirkan nih selama hidup nih, orientasi hidup saya betul-betul masih lurus atau udah disorientasi nih. Kemudian kita juga memperkuat spiritual kita. Itu banyak betul. Zaman sekarang memang menyendiri itu betul-betul perkara yang perlu. Apalagi udah menyendiri dapat pahala bonus lagi. Itulah iktikaf. Nah, makanya sangat perlu. Dan iktikaf tadi sebagaimana yang disebutkan tadi, ada yang memang bisa dari pagi sampai sepanjang selama 10 hari akhir Nggak bulan Ramadan, keluar-keluar. nggak keluar-keluar. Tapi ya kita nggak pungkiri juga ada orang yang memiliki kewajiban-kewajiban yang lain. Iya. Jadi bagaimana? Dia tetap ingin iktikaf, tapi sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Jadi boleh ya. Betul. Kalau dia jujur dengan niatnya, mungkin pahalanya nggak kalah jauh. Iya. Iya, seperti itu. Baik. Jadi ini 10 terakhir waktu untuk naikkan speed, Iya. bukan untuk menurunkan speed ya, Betul, Ustaz. betul, Nah, betul. karena 10 terakhir ini belanja nih. Belanja buat kue kan. Masya Allah. Aduh. Ya, Ustaz, ngomong tentang Lailatul Qadar nih, Ustaz. Sebenarnya apa makna dan keutamaan Lailatul Qadar nih? Masya Allah. Ini Lailatul Qadar ini spesial. Lailah artinya malam, Iya, Qadar artinya keagungan. keagungan. Qadrun, Ya. punya keagungan, punya nilai dia. Mm-mm. Jadi malam itu betul-betul malam yang sangat bernilai, sangat mulia. Itu makna daripada Lailatul Qadar. Sedangkan keutamaannya tentu di surat Al-Qadar sering kita bacakan, khairun min alfi syahr. Syahrin, Lebih baik daripada 1000 bulan. bulan. Nah, makna 1000 bulan ini pun berbeda. Ada yang mengatakan itu kiasan untuk banyak. Mm-mm. Atau ada yang mengatakan enggak, itu betul-betul 1000 bulan, 80-an tahun misalnya. Iya. Terus makna daripada Lailatul Qadar ini dan keutamaannya bagaimana sih? Ya maknanya malam kemuliaan tadi. Teringat asbab nuzulnya daripada surat ini. Dulu Rasulullah SAW pernah ketika duduk-duduk dengan sahabat, itu beliau cerita tentang orang-orang terdahulu yang taat. Mm-mm. Beliau cerita umat-umat terdahulu yang taat. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, kekuatan fisiknya kuat-kuat. Mm-mm. Kalau dibandingkan dengan kita nggak ada bandingannya. Iya. Disebutkan mereka umurnya sampai ratusan tahun. Ada yang kekuatan fisiknya disebutkan oleh Rasulullah, kalau siangnya mereka berjihad selama 1000 bulan, malamnya nggak istirahat mereka, menghidupkan malam. Ketika itu dicerita kepada para sahabat, apa yang terjadi? Minder sahabat. Minder. Kita umurnya 60-70 tahun, kita pun kalau lagi ibadah, puasa aja cari tidur. Iya. Nah, ini mereka, Masya Allah, rupanya Allah sayang ke kita, sayang ke umatnya Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad. Diberikan bonus kita yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kalau kita bisa manfaatkan itu, bayangkan kita kalau hidup 60 tahun, usia balik 15 tahun, berarti 45 kali kita bisa memperoleh Lailatul Qadar. Kalau dikali dengan 1000 bulan tiap tahunnya, mungkin kita bisa melampaui amalan-amalan umat-umat terdahulu. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kita tahu nih Ustadz, Lailatul Qadar ini dirahasiakan waktunya. Nggak ada yang tahu nih, ya kan? Kenapa nih Ustadz? Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Kan kalau tahu, oh ini 27 nih standar gitu kan. Iya, memang salah satu hikmahnya itu apa? Agar kita bersemangat. Bersemangat ya. Iya, kayak kita cari harta karun. Kalau Tuh. dikasih tahu, itu di situ harta karun. Ya, nggak ada tantangannya. Effortnya kurang. Iya. Jadi supaya kita bisa terus istiqomah, tiap hari betul-betul berusaha, maka ini diantara hikmahnya. Kenapa Lailatul Qadar ini disembunyikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi baiknya Allah nggak disembunyikan begitu saja, dikasih juga kisi-kisinya. Oh, clue-cluenya ada ya. Betul. Jadi baik Allah pingin kita dapat loh. Maka dikasih clue-nya, dikasih kisi-kisinya. Oh, malam yang ganjil, itu cari malam Lailatul Qadar. Itu pun karena udah dikasih tahu, yang genap kadang-kadang malas.
Oh, malam ini bukan Lailatul Qadar nih, Heeh. karena genap nih. Iya. Jadi alhamdulillah Allah sembunyikan. Mhm. Untuk apa? Agar kita bisa terus, ibadah. Heeh. Bukan hanya pada momen itu saja kita Iya. kita beribadah. Itu di antara hikmahnya. Hikmah ya. Tapi ingat, bukan berarti ketika kita tahu ada tanda-tanda Lailatul Qadar, Mhm. kita ibadahnya nyari tanda dulu. Ini pohon udah sujud belum ya? Itu dia. Kalau sujud pohon, oh Heeh. berarti saya taraweh malam nih. Iya. Oh, kalau pohonnya belum sujud, alah nggak apa-apa. Heeh. Itu nggak seperti itu. Jadi Allah tahu siapa orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan kemuliaan daripada malam tersebut. Mhm. Jadi disebutkan oleh para ulama, siapa saja yang betul-betul memanfaatkan tiap malam daripada 10 terakhir bulan Ramadan itu dengan ketaatan, maka dipastikan dia dapat. Mhm. Hari ini tidak ada malam yang berlalu dari 10 terakhir kecuali kita bersedekah, kecuali kita baca Quran, Mhm. kecuali kita taraweh misalnya, Iya. tahajud, itu dipastikan dia dapat walaupun dia nggak tahu tanda-tandanya. Seperti itu. Nah, tadi seperti Ustadz bilang waktu kita kecil kan, Betul. tanda-tanda Lailatul Qadar gimana? Nah, orang ilhat anduk bak kaye. Tiba-tiba anduknya kade wate. Yang malam Lailatul Qadar. Nah, sebetulnya Ustadz, tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa, Ustadz? Ya, memang Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadisnya ya, tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Heeh. Rasulullah betul-betul tahu, tapi ketika itu dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau malam berapa ya? Akhirnya beliau sebutkan ciri-cirinya. Mhm. Malam tersebut disebutkan oleh Rasulullah malam yang tenang. Tenang ya. Tenang betul malam tersebut. Kemudian ibadah yang dilakukan di malam tersebut terasa khusyuk. Terasa hati tenang, ibadah khusyuk. Kemudian ketika terbit matahari, mataharinya ada, tapi sinarnya itu nggak menyengat, nggak menyakitkan. Enak gitu, nyaman gitu. Iya. Itu tanda malam Lailatul Qadar. Tapi tanda-tanda itu kan biasanya kita baru sadar setelah lewat. Waktu bedain ya. Oh, Betul. baru beda Iya. Oh ya, kemarin Lailatul Qadar, udah lewat. Jadi bukan cari tanda-tanda, yang penting usaha tiap malam Iya. agar jangan ketinggalan ibadahnya. Heeh. Tanda-tanda itu ya untuk menyenangkan kita, untuk buat kita pingin loh, semangat loh, seperti itu. Nah, itu berarti tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebutkan para ulama, Ustaz ya. Baik. Ya. Nah, Ustaz, kita kan pengen nih bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Apa ada doa tertentu yang bisa kita start dari sekarang? Masya Allah. Memang doa yang diajarkan, yang diperintahkan untuk perbanyak di malam-malam Ramadan, khususnya di 10 terakhir ini, yaitu apa? Doa minta keampunan, kemaafan daripada Allah. Kemaafan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Engkau cinta orang-orang yang meminta keampunan. Maka minta sama Allah agar diberikan kemaafan dan keampunan. Gitu ya. Baik. Ya, Ustaz, seperti yang kita obrolin tadi di awal. Kalau di Ramadan ini akhir justru orang lebih sibuk ya, belanja, buat kue, buat persiapan Ramadan ya, persiapan mudik ya. Bagaimana sih kita menyikapi fenomena ini, Ustaz? Ya, kita nggak bisa pungkiri kita masih manusia. Karena ada yang imannya naik terus. Itu imannya para nabi, para rasul. Ada imannya yang stabil terus, imannya para malaikat. Kita ini kan naik turun. Ini bagaimana? Apalagi di akhir. Kenapa fenomena ini terjadinya? Ada beberapa sebab menurut saya ya. Jadi saya lihat mungkin yang pertama jenuh dengan ibadah. Jenuhnya bagaimana? Memang capek, fisik kita capek. Capeknya bagaimana? Siang berpuasa, kemudian malam jam tidurnya berubah. Kemudian kadang-kadang ketika udah sampai di ujung tuh udah betul-betul tinggal sisa-sisanya saja. Jadi makanya orang-orang kadang-kadang semangatnya turun. Apalagi ditambah dengan ujian lebaran.
ini baju, hunting baju, Mm-mm. hunting macam-macam lah. Ya, Ah, rumah galang becet. Masya Allah. Betul, betul. Tapi ingat, beda lalai dengan sibuk yang dengan aktivitas yang bermanfaat. Mm-mm. Kita tahu keluarga perlu kita perhatikan, Betul, ya. rumah perlu kita perhatikan. Mm-mm. Beda loh. Yang sampai jaga jangan mana, ibadah ini jangan jangan tinggal. Quran nggak baca lagi. Mm-mm. Kemudian taraweh nggak datang lagi. Itu kalau masalah perkara yang tadi kita sebutkan, ya kita pun punya keluarga, menyenangkan keluarga itu juga ibadah. Iya. Tapi jangan sampai gara-gara terlalu fokus ke perkara tersebut, Mm-mm. meninggalkan perkara yang paling utama. Prioritas itu penting untuk Ya. kita pelajari. Jadi silahkan sibuk dengan urusan persiapan Lebaran, tapi Iya, ibadah ini jangan iya, ditinggalkan ya. apalagi di malam kan biasanya sibuknya siang, Mm-mm. gitu. Nah, Ustadz, gimana cara menjaga keseimbangan antara persiapan Idul Fitri dan fokus ibadah? Nah, Masya Allah. Ya, biar ya. tawazun kan? Betul, betul. Biar seimbang. Bagaimana? Memang Rasulullah mengajarkan kita seimbang. Mm-mm. Seimbang. Saya teringat ada sebuah hadis dulu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu ketika ada seorang sahabat Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Mm-mm. Abu Darda ketika dipersaudarakan, ketika Salman berjalan mendapati ada istri Abu Darda nggak terurus. Mm-mm. Ditanya sama Salman, kenapa keadaanmu seperti ini? Jawaban istrinya, itu saudara kamu nggak ada hajat lagi untuk dunia. Ini alarm bahaya nih. Iya. Akhirnya Salman datang ke rumah Abu Darda, kemudian bertamu. Abu Darda suguhkan makanan. Apa kata Abu Darda? Silahkan makan, saya puasa. Mm-mm. Oh, Salman bilang, saya nggak akan makan kecuali kamu ikut makan sama saya. Ini puasa sunnah ya, Mm-mm. jangan praktek puasa Ramadan. Akhirnya ya berbuka. Setelah berbuka, ketika malam menginap di rumah Abu Darda, ba'dal isya langsung sholat. Mm-mm. Menghidupkan sepanjang malam. Iya. Ditarik sama Salman, tidur. Mm-mm. Gelisah nggak bisa tidur, akhirnya pingin bangun lagi, ditarik lagi, tidur. Ketiduran. Alhamdulillah, sepertiga terakhir baru dibangunin sama Salman. Sekarang sholat. Setelah selesai, paginya Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda. Sesungguhnya jasad kamu atasmu punya hak, berikan haknya. Keluarga kamu atasmu punya hak, berikan haknya. Mm-mm. A'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikan semua orang-orang yang punya hak atas dirimu dengan hak mereka. Mendengar nasihat tersebut, Abu Darda langsung pergi ke tempat baginda Rasulullah, nanya, Mm-mm. cerita sama Rasulullah, kemudian dikasih tahu apa nasihat daripada Salman. Terakhir Rasulullah mengatakan, Shadaqa Salman. Betul yang dikatakan oleh Salman. Jadi memang harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Karena kita hidup di dunia ada hak dan kewajiban yang mesti kita penuhi, dan tidak kita pungkiri, kita juga nanti akan hidup di akhirat, perlu persiapan untuk perkara akhirat. Jadi seimbangkan antara ibadah Ramadan dengan persiapan Idul Fitri. Kita Idul kan perlu Fitri. juga, Ya. masa datang tamu ke rumah kayak rumah hantu. Ketika Iya. ketemu sama tamu, baju kita baju zaman purba misalnya. Heeh. Kan nggak betul juga. Iya. Bahkan menggembirakan orang itu termasuk amal Mm-mm. ibadah. Bisa kok kalau kita betul-betul bisa buat perencanaan, kita bagi waktu, insya Allah nggak mungkin nggak bisa. Mm-mm. Mungkin karena kita perencanaannya aja nggak kita buat. Iya. Gitu. Nah, Ustadz, ini kan kita sering merasa nih, aduh, Ramadan ini ada yang kurang nih ya. Iya, Nah, apa yang harus kita lakukan ya, Ustadz? Masya Allah. Ada rasa itu aja udah baik tuh. Mm-mm. Ada orang yang nggak terasa. Ada nggak terasa. Ini punya rasa, ya Allah, Ramadan saya kurang. Itu berarti udah baik tuh. Jadi bagaimana? Apa sikap kita? Apa yang mesti kita lakukan supaya nanti setelah kedepannya bagaimana? Yang pertama, jangan pernah putus asa. Mm-mm. Nah, ini kalau kita bilang ini Ramadan nih saya nggak, ini Allah memang saya nggak bisa Ramadan nih, itu jangan. Allah itu maha baik Allah. Mm-mm. Orang-orang yang melakukan maksiat saja masih ditunggu oleh Allah untuk datang kepada Allah. Kita bukan ngelakuin maksiat, mungkin kurang sikit ibadahnya, Mm-mm. kurang maksimal ibadahnya di bulan puasa. Yang maksiat saja seperti itu Allah perlakukan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, masih dipanggil hamba-hambaku oleh Allah, Mm-mm. yang telah melampaui batas daripada dirinya.
Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Allah tuh luas betul rahmatnya. Maka jangan pernah berputus asa. Kemudian harus ada sidqun niyah. Mm. Harus ada kejujuran daripada hati kita untuk memperbaiki. Orang kalau betul-betul ada kejujuran di hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, Allah mudahkan. Dalam hadis saya teringat Rasulullah menyampaikan, man sa'alallaha ta'ala syahadah bisidkin, barang siapa yang memohon, meminta kepada Allah agar mati syahid dengan jujur dia, bisidkin. Apa kata Rasulullah? Balaghahu manazila syuhada. Dia akan disampaikan oleh Allah kepada derajat syahid walaupun meninggalnya di atas tempat tidur. Iya. Itu kalau niat kita betul-betul jujur. Seperti Khalid bin Walid ya. Masya Allah. Ya. Khalid bin Walid meninggal di atas tempat tidur. Tapi Masya Allah, kalau perang di mana ada kumpul musuh, di situ dia loncat. Tapi gitulah baiknya Allah. Yang penting jujur kita sama Allah. Ingat penyesalan itu Masya Allah luar biasa nikmat yang Allah berikan. Kemudian setelahnya jujur sama Allah. Kemudian tekad yang kuat untuk memperbaiki. Gitu. Iya. Jadi kita juga harus merasa ini adalah Ramadan terakhir ya. Masya Allah, betul. Karena betul, belum tentu. betul, Umur nggak tahu kita Ustaz ya? Nggak tahu. Jangankan Ramadan. Saya teringat ada seorang ulama ketika datang ke Aceh sini di Masjid Raya, beliau bahas cuman doa bangun tidur ya. Doa bangun tidur ya. Rupanya apa kata beliau? Semua kita bisa berikhtiar untuk tidur. Jam 10 mau tidur, matikan lampu, hidupkan AC, kemudian ambil selimut, cari tempat yang paling nyaman, tidur. Tutup mata, tidur. Tapi untuk bangun, nggak ada satupun yang bisa menjamin kita bisa bangun di waktu yang kita inginkan. Makanya begitu juga dengan Ramadan. Jangan kita kira, alah masih ada Ramadan tahun depan. Belum tentu. Mana Ustaz bilang tadi, Masya Allah, ini mungkin Ramadan terakhir. Gitu. Baik, ya Ustaz, kita kan nanti akan menjalani Ramadan ini ya, selama 30 hari kita puasa, kita sholat. Ada indikator nggak Ramadan kita itu diterima oleh Allah, Ustaz? Masya Allah. Kan ada orang ya puasa-puasa aja, sholat aja, tapi mungkin, oh nih Ramadan kali ini diterima sama Allah. Betul. Memang perkara diterima atau tidaknya ini bukan perkara zahir. Nggak bisa kita ukur dengan sesuatu yang nampak. Rata-rata ukurannya adalah batin semuanya. Apa diantaranya tanda secara umum orang diterima amal ibadahnya ketika Ramadan, dia itu setelah bulan Ramadan itu betul-betul bisa lebih baik daripada sebelum Ramadan. Jangan ketika Ramadan ini standar tingginya. Tapi sebelum Ramadan dulu dengan sesudah Ramadan yang dia kerjakan, itu perbandingannya bagaimana? Dia bisa lebih baik. Yang kedua, dia bisa istiqamah. Kalau ada orang keluar dari Ramadan, baca Qur'annya tetap tiap hari ada. Kemudian sholat tahajud atau witir atau dia hidupkan malam tetap ada. Silaturahminya dengan kawan tetap ada, bukan hanya ketika Ramadan saja. Itu adalah di antara tanda itu ibadahnya itu diterima. Allah betul-betul kasih taufik kepada orang tersebut. Jadi kemudian dia merasa dirinya tenang kalau bersama Allah. Ini nikmat betul kalau kita dijadikan kenikmatan kita dalam taat. Itu nikmat. Ada orang nikmatnya dalam maksiat. Kalau udah main judi, lupa modal. Tapi kalau untuk yang baik, hitung-hitung modal. Saya udah banyak. Ada orang kalau maksiat lupa. Kalau udah mabuk-mabuk lupa segalanya. Tapi ada orang juga dijadikan nikmatnya dalam taat. Kalau udah baca Quran lupa waktu dia. Kalau udah sholat nggak tahu keadaan bagaimana, mau perang dunia kah, dia tetap berdiri tegak. Itu orang dijadikan nikmatnya dalam taat. Itu nikmat betul. Karena susah kalau kita nikmatnya dalam maksiat itu susah. Kalau nikmatnya dalam taat, simple nikmatnya. Lagi baca Qurannya udah nikmat. Ada orang pengen nikmat harus keluar negeri dulu. Healing ya. Dia cuma dengan baca Quran udah dapat kenikmatan tuh. Nah, itu Masya Allah. Maka luar biasa. Ini diantara ciri-ciri orang yang ibadah Ramadannya itu diterima. Bisa istiqomah, lebih baik, kemudian dijadikan tenang dan nikmat dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita beribadah di Ramadan ini kan ada
ada semangat plus nih Ustadz. Ya, Karena ada fadilah-fadilah. betul. Nah, gimana cara agar semangat Ramadan ini setelah Ramadan tetap? Masya Allah. Nah, kadang tuh kacau. Betul. Motivasi itu perlu. Heeh. Motivasi perlu. Yang pertama kita harus tahu dulu. Tuhan yang kita sembah di dalam bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan yang kita sembah di luar Ramadan. Kita sebenarnya menyembah Ramadan atau menyembah Tuhan. Oke. Kalau kita tahu Tuhannya sama, kenapa hanya di Ramadan saja? Kenapa di luar Ramadan saya nggak bisa? Jadi jemaah betul lah kalau memang kita punya keyakinan seperti itu, maka untuk mengistiqamahkan amalan itu udah, karena Allah yang ngasih ganjaran sama dengan Allah yang ngasih ganjaran di luar Ramadan juga sama. Jadi enggak, itu supaya betul-betul bisa semangat. Dan yang kedua, selain kita yakin Allah itu betul-betul bukan hanya ada di bulan Ramadan, yang kedua yaitu apa? Supaya kita bisa semangat terus cari lingkungan. Kadang-kadang kita kalau baca Quran sendiri malas. Tapi kalau ada kawan, kan ditelepon. Iya. Oh lagi sudah, kok nggak datang ngaji? Udah diajak kita ngaji. Ini jangan ngajak futsal, ngajak terus. Tapi masa perkara yang lain nggak diajak? Kalau masalah ibadah-ibadah sendiri-sendiri, bukan nggak boleh. Memang itu perkara mubah, silahkan. Cuman kalau kita punya lingkungan yang baik, punya circle yang baik, setidaknya circle itu sedikit tidaknya mengingatkan kita. Oke. Ini Circle berarti ya. Betul, lingkungan tuh sangat pengaruh tuh, sangat pengaruh. Kita udah nggak datang misalnya ngaji seminggu, ditelepon, kemana seminggu nih kok nggak datang ngaji? Jadi oh iya ya, ada yang ngingatin. Beda kalau kita nggak punya lingkungan, los. Kalau udah belok kiri terus nggak tahu balik. Tapi kalau ada kawan, ada lingkungan, itu teringat. Kayak ibadah juga. Ibadah tuh kita supaya semangat cari suasana. Iya. Oh saya semangat kalau imamnya nggak panjang-panjang, jangan cari tempat panjang, nyesal nanti. Oh saya semangat kalau karpetnya empuk misalnya, jangan cari yang karpetnya udah Lusuh ya. udah lusuh, Berdebu lagi. Oh saya enak kalau sholatnya ada AC dingin misalnya, ya cari. Oh saya nggak bisa di tempat AC, ya jangan masuk ke tempat AC. Takutnya apa? Nanti ujung-ujungnya fisik kita yang ibadah, hati kita nggak mau ibadah. Jadi cari lingkungan seperti itu supaya kita betul-betul termotivasi semangat untuk istiqamah beribadah di luar bulan Ramadan juga. Oke, berarti setelah Ramadan ini ghayah kita harus Betul. Ramadan itu bukan akhir. Mm-mm. Dia itu adalah awal untuk kita lihat diri kita. Betul nggak kita Ramadan kemarin selamat? Mm-mm. Nah, kalau Ramadannya akhir, maka nggak ada setelah akhir tuh kecuali jurang jatuh. Iya. Jadi kalau kita Ramadan menganggap ini awal start saya setelah Ramadan, Mm-mm. berarti kita berpacu, kita berusaha. Gitu. Iya, berarti sama seperti Ramadan ini bulan tempat kita training pelatihan Betul, Ustaz ya. sekolah. Nah, sekolah. Setelah selesai Ramadan, hasil sekolahnya gimana ya? Kita praktek kan? Gitu. Oke, baik Ustaz. Satu nasihat singkat dan kuat untuk mengakhiri Ramadan tahun ini. Apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada para Furkaners? Masya Allah. Nasihat singkat tapi padat. Padat tembun masa Ustaz. Yang pertama, syukur. Allah sampaikan kita ke Ramadan. Itu nikmat besar tuh. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan Ramadan. Jangankan Ramadan, dikasih kesempatan hidup aja luar biasa. Kita punya sesuatu yang betul-betul dicita-citakan oleh semua orang yang pernah hidup di atas muka bumi. Semelarat apapun kita, sesusah apapun kita, sesulit apapun kita, sebanyak apapun masalah kita punya satu hal yang diinginkan oleh seluruh orang yang pernah hidup di dunia. Yaitu apa? Hidup. Apalagi Allah kasih hidup kita di dalam bulan Ramadan. Maka syukur banyak-banyak dengan diberikan Ramadan kepada kita. Kemudian, ini kalau singkat ya segitu aja. Boleh panjang-panjang. Baik. Ya, Ustaz, terima kasih banyak nih atas waktunya Ustaz bersama para Furkaners. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk para Furkaners.
Masya Ya. Allah. Barakallah Ustaz. Wa iyyakum, sama-sama. Alhamdulillah. Baik Furkaners, Ramadan mungkin akan pergi, tapi semoga iman kita tidak ikut pergi selamanya. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dahaga tanpa mendapatkan ampunan di Lailatul Qadar dan bulan Ramadan ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan menerima seluruh amal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillah.